Mohon maaf sebelumnya itu saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 6. Kami ditugaskan untuk modul 3.1 dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Di sini kami ditugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual itu diminta untuk mewawancarai 2 kepala sekolah. Mohon izin di sini Bu, saya akan mewawancarai Ibu seputar masalah pengambilan keputusan pada konteks dilema etika. Ada wawancara. Dengan ada wawancara ini nanti mungkin ada hal-hal yang perlu dijawab. Kemudian saya sebagai kepala sekolah juga memberikan motivasi agar kedepannya lebih baik lagi, sukses dan lancar dalam melaksanakan sebagai guru penggerak, tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tapi semua guru diajak untuk mempelajari dan mengikuti apa yang dilakukan oleh guru penggerak. Itu harapan saya. Baiklah Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Pada dilema etika yang kedua, kasus tersebut sama-sama benar. Saya mengidentifikasinya dengan mengumpulkan dan menggali fakta-fakta dan mencari siapa saja yang masuk atau terlibat di dalam itu. Kemudian kalau pada rujukan moral, hal yang saya identifikasi yaitu menyadari antara suara hati dan logika. Itu yang pertama. Terima kasih Bu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di antara keduanya dalam kasus tersebut. Kalau dalam pengambilan keputusan pada kasus yang 2 kepentingan yang sama-sama benar, di sini saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu nilai-nilai apa saja yang terdapat pada kasus. Kemudian menghimpun data terlebih dahulu, mencari siapa sajakah orang yang hadir pada kasus. Kemudian membuat keputusan cadangan alternatif ke depan. Kemudian mempertimbangkan hal-hal yang mungkin terjadi mengambil keputusan. Selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Kalau dalam langkah-langkah yang biasa saya lakukan, mengidentifikasi kasus, kemudian mencari akar permasalahan, kemudian memanggil yang bersangkutan, duduk bersama, terbuka, kemudian mengambil keputusan. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam hal pengambilan keputusan pada dilema etika, pertama, mengumpulkan data dan fakta yang akurat. Kedua, apakah terdapat kepentingan pribadi akan kepentingan bersama. Lebih menekankan pada hasil akhir yaitu kepentingan bersama. Mungkin meninjau apa ada yang melanggar atau yang berlaku. Terima kasih Bu. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dalam masalah dilema etika, sudah pasti kita ada tantangan. Bagi saya, tantangan itu terkadang yang memang posisinya salah, namun tetap tidak menerima dengan lapang dada. Ada yang susah menerima.
masukan positif. Kemudian ada yang hanya mengedepankan emosi. Terkadang saya ada rasa kasihan antara memihak salah satunya jika keduanya benar. Nah, itu yang tantangan saya. Bagi saya memang banyak hal yang harus kita jalani. Ya Bu, ya seperti itu. Ya. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Mungkin untuk menyelesaikan kasus yang memang ada kasus di hadapan saya itu, karena kita juga harus menunda dalam menyelesaikan, mungkin berdampaknya berkepanjangan, dan hal itu juga harus kita pikirkan. Tidak hanya kita harus langsung mengambil keputusan. Seperti itu ya Bu. Ya. Oke, selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Masalah pengalaman kasus itu, semua kita mempunyai pengalaman tentang kasus-kasus itu. Bagi saya, kalau kasus sebelumnya dapat saya jadikan semua kasus menjadi pelajaran bagi saya. Dan pelajaran itu akan kita pelajari bagaimana menyelesaikan kasus tersebut. Oke Bu, ini pertanyaan terakhir Bu dari saya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Nah, kalau dalam hal pelajaran yang saya petik, bahwa memang harus siap dengan dilema etika. Nah, tidak semudah mungkin memang dalam mengambil keputusan, namun semua harus kita pertimbangkan dan kita selesaikan semaksimal mungkin. Jadi kita itu mengambil keputusan tidak hanya pada saat itu kita ngambil keputusan, tetapi harus kita pikirkan, kita pelajari dulu, baru kita putuskan. Nah, itu yang saya pertimbangkan, karena hal-hal seperti itu tidak semuanya harus ada pertimbangan. Saya sependapat dengan Ibu. Terima kasih Bu atas waktunya. Semoga saya juga bisa mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman Ibu yang udah Ibu sharing ke saya. Saya juga bisa mempraktikkannya ke peserta didik saya. Terima kasih banyak Bu. Semoga kita tetap sehat, tetap semangat mengemban amanah dari negeri tercinta ini. Ya, semoga semuanya berjalan dengan sukses. Apapun yang saya jawab, mungkin ada kekurangannya atau ada yang belum bisa sempurna, saya juga mohon maaf. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar dan kita selalu diberi nikmat sehat. Terima kasih Bu. Selamat pagi Bu. Assalamualaikum. Ini dari